Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mampukan kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Renungan kita di pagi hari ini terambil dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16 yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan satu tema bagi kita semua di pagi hari ini, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu memahami makna dusta tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dusta disejajarkan dengan kata berbohong, yang berarti menyatakan suatu hal yang tidak benar. Tindakan atau perbuatan berbohong atau berdusta tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebohongan merupakan suatu hal yang sudah sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebohongan adalah salah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang sudah hampir semua orang melakukannya. Sehingga sebagian orang menganggap bahwa kebohongan ini adalah pelanggaran yang manusiawi, sehingga mereka menyepelekan akan hal ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bersama bahwa tanpa memerlukan yang namanya pengajaran, seorang anak kecil pun dapat melakukan yang namanya kebohongan. Dan bahkan bukan hanya anak kecil saja, namun orang dewasa pun dapat melakukan yang namanya kebohongan. Namun pernahkah kita berpikir, mengapa orang-orang melakukan yang namanya kebohongan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada banyak alasan atau banyak jawaban dari orang-orang. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu dan kita sadar bahwa kita telah diberikan suatu perintah dari Tuhan supaya kita sebagai umat Allah tidak boleh berbohong atau berdusta. Sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, Allah terlebih dahulu mengetahui akan ciptaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan 10 perintah kepada Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan satu perintah kepada semua umatnya, supaya umatnya tidak berdusta tentang sesama mereka. Alkitab juga mencatat beberapa akibat fatal yang terjadi karena adanya saksi yang memberi kesaksian palsu. Nah, dari kesaksian palsu tersebut akhirnya membawa pada kematian orang-orang yang tidak bersalah, atau juga merusak nama baik orang lain. Melihat pada akibat yang timbul tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menyerang pribadi orang lain, kita juga telah menyerang penciptanya. Seperti juga tertulis di dalam Yakobus 3 ayat 5-6 yang berbunyi, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat percaya,
kita tidak boleh berbohong. Namun kita harus menyatakan yang namanya kebenaran. Mari kita melihat kembali pribadi kita masing-masing dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Apakah kita masih berbohong atau tidak? Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mampukan kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin.